Sebuah jasad ditemukan di sebuah gunung. Diduga, jasad itu hanyut terbawa air hujan. Anehnya, jari-jari korban sengaja dihilangkan. Penyelidikan mulai dilakukan dan perlahan, fakta mengejutkan mulai terkuak. Dan inilah Unlock. Sebuah alarm berbunyi. Seorang wanita bernama Linami bangun dengan rutinitas setiap pagi, yaitu selalu mengecek isi HP-nya. Seperti layaknya milenial zaman sekarang yang tidak bisa lepas dari HP, setiap saat, setiap aktivitas apapun, peran smartphone memang sangat penting di kehidupannya Nami. Selesai bersenang-senang dengan teman kantornya, Nami pulang ke rumahnya. Karena sempat ketiduran di bis, Nami tidak sadar bahwa HP-nya terjatuh. Dan HP itu diambil oleh seseorang. Esok harinya, seorang pria bernama Junyong sedang menikmati sarapannya. Suara HP tiba-tiba berdering. Ternyata itu dari suara HP-nya Nami. Junyonglah yang memungut HP itu semalam. Junyong lalu mengangkat telepon dari temannya Nami. Dia lalu menggunakan aplikasi pengubah suara agar suaranya bisa berubah jadi seorang perempuan. Dia berpura-pura menemukan HP milik Nami di jalan. Junyong juga menuliskan segala sesuatu yang berhubungan tentang Nami dari temannya ini. Dari gerak-geriknya, sepertinya dia sudah sering melakukan hal ini. Sementara si teman ini pergi ke rumahnya Nami. Saat masuk, dia tidak menemukan Nami dimanapun. Sampai dia dikagetkan dengan sebuah kaki yang terlihat dari balik meja. Mencoba memberanikan diri mendekat. Konyolnya, ternyata Nami mabuk ketiduran di sana. Sementara itu, Junyong yang akhirnya tahu bahwa pemilik HP itu bernama Nami mencoba mencari sosial medianya. Beruntungnya lagi, ada notif yang masuk ketika temannya Nami menandai foto Instagramnya. Pada akhirnya, Junyong berhasil menemukan Instagramnya Nami. Dia mengumpulkan semua informasi yang bisa dia dapat dari akunnya Nami itu. Kembali ke Nami yang kebingungan mencari HP-nya. Temannya ini hanya tertawa sambil terus menggoda Nami. Temannya ini lalu menghubungi Junyong lagi. Junyong langsung mengaktifkan aplikasi pengubah suara. Nah, Nami meminta bertemu dengan Junyong untuk mengambil HP-nya kembali. Junyong berpikir sejenak. Dia lalu melihat bahwa ayahnya Nami memiliki sebuah kafe. Jadi, mereka sepakat bertemu di sana. Setelah teleponnya ditutup, Junyong mencoba berkali-kali membuka HP itu. Tapi karena tidak bisa, Junyong memutuskan merusaknya. Di tempat berbeda, ditemukan sebuah jasad. Jasad ini sangat aneh karena beberapa jarinya hilang dan sidik jarinya dirusak. Polisi yang menyisir tempat itu cuma menemukan suplemen nutrisi pohon di sekitar sana. Detektif Jiman yang menyelidiki kasus ini seperti sadar akan sesuatu. Dia sendirian masuk ke hutan, mendekati pohon pelam dan menemukan suplemen nutrisi pohon di sana. Di pohon pelam itu tertulis nama Junyong. Polisi mulai mencurigai Junyong, tapi detektif Jiman sendiri masih tidak percaya dengan hal itu. Karena Junyong yang dimaksud adalah anaknya sendiri. Memang hubungan mereka tidak begitu baik dan bahkan sudah 7 tahun tidak bertemu. Tapi yang dia tahu, anaknya ini seorang pengecut yang tidak mungkin dia sampai membunuh. Tapi rekannya ini masih mencurigai Junyong. Apalagi diketahui Junyong sempat datang ke sana 1 bulan yang lalu. Cuma detektif Jiman terus menghalangi rekannya ini. Di tempat berbeda, Nami sampai di kafe milik ayahnya. Karena terlihat capek, ayahnya membuatkan jus buah plum. Nami bertanya apakah ini menu baru. Si ayah bilang tidak ada yang mau memesan minuman itu. Makanya minuman itu tidak ada di daftar menu. Telepon lalu berdering. Junyong berpura-pura menjatuhkan HP-nya Nami di jalan. Karena rusak, HP itu coba untuk diperbaikinya.
Nah, Junyong memberikan alamat di mana HP itu diservis. Nami lalu pergi ke tempat yang dimaksud. Di luar pintu tertulis untuk menggunakan masker. Nami lalu masuk, disambut oleh Junyong yang berpura-pura sebagai tukang reparasi. Junyong meminta Nami mengisi beberapa data. Dari sinilah Junyong akhirnya tahu password HP-nya Nami. HP itu lalu diperbaiki bermodal tutorial YouTube yang Junyong lihat. Lalu sebuah aplikasi aneh diinstal di HP-nya Nami. Setelah selesai, HP itu diberikannya ke Nami. Di saat itulah HP yang sudah dipersiapkan Junyong tiba-tiba terbuka. Jadi data yang ada di HP-nya Nami ini di-cloning ke HP-nya Junyong. Jadi apapun yang dilakukan Nami dengan HP-nya akan sama persis dengan apa yang terjadi di HP cloningan itu. Intinya, Nami ini disadap. Nami yang masih belum sadar melakukan aktivitas seperti biasa. Dia juga sering sekali membagikan status tentang apa yang dia lakukan di hari itu. Seharian, Junyong terus mengawasi Nami dan memperhatikan apa yang dia lakukan. Malam harinya, Junyong mampir ke kafenya Nami. Junyong berpura-pura sebagai pelanggan lama yang ingin memesan jus buah plum. Nami kaget dari mana Junyong tahu minuman itu. Padahal tidak ada di menu. Junyong beralasan dia pernah meminumnya saat musim panas. Jadi niatnya dia ingin bernostalgia. Junyong juga memainkan game yang dimainkan oleh Nami untuk menarik perhatiannya. Junyong bilang dia sangat menyukai jus itu. Nami lalu bilang ke ayahnya bahwa ada pelanggan yang menyukai jus buah plum. Harusnya jus itu dimasukkan ke menu saja. Ayahnya ini bingung karena dia tidak pernah melihat Junyong sebelumnya. Nami lalu pamit pulang. Sementara Detektif Jiman pulang ke rumah. Karena rekannya ini yakin bahwa istrinya Detektif Jiman pasti tahu di mana keberadaan Junyong. Saat istrinya tertidur, Detektif Jiman mencoba memeriksa HP miliknya. Benar saja, ternyata istrinya sering menghubungi Junyong. Di sini juga diketahui bahwa Junyong sering pindah-pindah tempat tinggal tanpa alasan yang jelas. Di tempat berbeda, Junyong terus mengawasi apa yang dilakukan oleh Nami. Saat Nami tertidur, Junyong mulai melancarkan aksinya memeriksa semua isi di HP-nya. Dia mencatat setiap detail tentang Nami. Dari situlah Junyong jadi tahu di mana Nami tinggal, di mana dia bekerja, akun-akun rahasianya, rekeningnya, dan siapa saja teman-teman dari Nami. Di sini Junyong juga mencari temannya Nami yang sudah lama tidak menghubunginya. Jadi Junyong berpura-pura sebagai si teman itu. Yang semakin membuat bulu kuduk merinding adalah Junyong menuliskan Nami sebagai target ke-9. Dia juga menuliskan nama teman-temannya Nami yang harus disingkirkan. Sementara bosnya Nami ngasih tahu kabar gembira. Karena akhirnya perusahaannya bisa bekerja sama dengan sebuah brand besar. Karena ini semua berkat Nami, si bos berencana menaikkan gajinya 2 kali lipat. Cuma si bos memintanya untuk merahasiakan perkara gaji itu ke karyawan lain. Kembali ke Detektif Jiman, dia mencoba bertanya ke si istri tentang kabar Junyong. Istrinya tentu kaget. Dia terlihat panik. Jiman lalu cerita dia sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Dari kasus itu membuatnya ingat bahwa saat Junyong berusia 10 tahun, dia menanam pohon plum di sebuah tempat rahasia. Dan kemarin Detektif Jiman menemukan tempat rahasia itu yang ada di dekat TKP. Si istrinya hanya diam membeku. Tiba-tiba rekannya mengirimkan pesan bahwa dia berhasil menemukan alamat Junyong yang baru. Sementara Junyong sendiri semakin menakutkan. Dia masuk ke rumahnya Nami, memeriksa semua tempat di rumah itu. Bahkan dia menemukan HP lamanya Nami. Saat pulang, dia menarik semua uang dari rekening Mikyong. Mikyong ini adalah nama jasad yang ditemukan di gunung itu. Dia adalah target ke-8. Di waktu yang sama, Detektif Jiman menemukan tempat tinggal anaknya. Dia lalu masuk ke rumah itu dan mencoba untuk memeriksanya. Di sana ada banyak sekali HP.
Padahal tadi siang, rekannya bilang bahwa sudah 2 tahun ini, Junyong tidak terdaftar menggunakan HP. Detektif Jiman juga menemukan kuteks kuning, di mana kuteks itu sama persis dengan yang digunakan Mi-kyung. Mencoba untuk melihat semakin dalam, dia juga menemukan foto dari Mi-kyung. Dia lalu memeriksa lemari. Di sana, dia menemukan sebuah koper. Koper itu coba untuk dibukanya dan direkam. Detektif Jiman terkejut ketika melihat ada data dari Mi-kyung. Sebuah pesan tiba-tiba masuk. Saat dicek, ternyata dari Junyong. Detektif Jiman langsung keluar mencoba mencari keberadaan Junyong. Tapi ternyata itu cuma pengalihan agar Junyong bisa menghilangkan bukti-bukti di rumahnya. Jadi, ketika detektif Jiman kembali, rumah itu sudah sangat berantakan. Junyong ternyata pergi ke kafe ayahnya Nami. Dia memesan jus buah plum. Si ayah mulai curiga. Dia pun bilang ke Junyong bahwa dia selalu ingat siapa saja pelanggan tetapnya. Junyong jadi sedikit terkejut. Sementara Nami sendiri merasa bersalah karena di grup WA teman-teman kantornya sedang panas membahas gaji yang tidak juga naik. Tiba-tiba Junyong menghubunginya. Jadi kemarin Nami memposting ingin menjual CD band. Dan Junyong ini berpura-pura ingin membelinya. Nah, Nami sendiri masih ingat bahwa Junyong adalah pelanggan yang kemarin memesan jus buah plum. Junyong lalu bilang dia membeli tiket baseball kebanyakan. Apakah tiket itu bisa dijualnya di internet? Nami kaget karena itu tiket yang sedang dia cari-cari. Jadi dia memutuskan untuk membelinya dan Junyong memberikan kartu namanya jika terjadi masalah dengan tiket itu. Tiba-tiba si ayah datang dengan minuman itu. Si ayah agak ketus dengan bilang bahwa pesanan takeaway tidak boleh diminum di tempat. Saat pulang, si ayah berencana menjual rumahnya untuk membeli rumah di Seoul. Dengan begitu, dia bisa dekat dengan Nami. Apalagi kemarin Nami yang mabuk sempat kehilangan HP-nya. Si ayah ini khawatir, Nami juga diminta untuk berhati-hati dengan pria di kafe tadi. Dia curiga karena dari awal pria itu berpura-pura jadi pelanggan tetap. Lalu CD dan tiket baseball itu terlihat bukan sesuatu yang kebetulan. Intinya, si ayah meminta Nami menjauh dari pria itu. Nami sangat kesal karena merasa si ayah ini terlalu overprotective. Nami yang ingin tidur tiba-tiba dikagetkan dengan suara seseorang yang memencet kunci rumahnya. Nami panik, dia mengambil pisau di sakunya. Tapi ternyata yang masuk adalah temannya. Temannya ini bilang bukannya Nami yang menyuruhnya ke sana. Tapi kenapa Nami terlihat kebingungan. Mendengar ucapan itu malah semakin membuat Nami bertanya-tanya. Temannya bilang dia gagal tes wawancara dan bertengkar dengan ibunya. Saat curhat, Nami memintanya kabur dan tinggal bersamanya. Nami hanya tertawa. Dia merasa temannya berbohong agar bisa tinggal bersamanya. Nami menunjukkan tiket yang dia dapatkan. Nami bilang dia bertemu dengan seseorang di kafe. Yang membuat dia tertarik karena pria ini punya banyak sekali kesamaan dengan dirinya. Di tempat berbeda, ayahnya Nami mendapatkan pesan dari Nami. Si ayah lalu diminta untuk mengklik sebuah tautan. Tentu si ayah bingung karena jika diklik tautan itu akan menginstal aplikasi. Tapi pesan dari Nami itu bilang bahwa tidak ada apa-apa. Sementara itu, Detektif Jiman datang ke tempat ibunya Mi-kyung. Ibunya bilang bahwa anaknya sedang ada di luar negeri. Si ibu lalu bertanya apa pekerjaan Junyong. Jiman agak ragu, dia pun bilang mungkin reparasi HP. Ibu ini ingat beberapa minggu yang lalu anaknya sempat kehilangan HP dan diperbaiki oleh seseorang. Jika benar Junyong bisa mereparasi HP, mungkin anaknya pernah bertemu dengan Junyong. Kembali ke si ayah yang tiba-tiba mendapatkan paket. Dia lalu diserang seseorang dari belakang. Hujan yang sangat deras di malam itu membuat kepolisian menemukan beberapa jasad di gunung yang sama. Esok harinya, Nami bangun kesiangan. Dia yang buru-buru pergi ke kantor kaget melihat semua sosial medianya yang penuh komentar. Nami kebingungan, HP miliknya seperti diretas. Dia
memposting tentang keburukan tempat kerjanya serta gaji yang tidak juga naik. Hal itu membuat nama baik perusahaannya jadi sangat buruk. Saat Nami sampai di kantor, semua teman-temannya memandangnya penuh amarah. Nami beralasan bahwa semalam HP-nya mungkin diretas. Si bos sangat kesal karena postingan Nami itu membuat brand besar membatalkan kerjasamanya. Perbuatan Nami itu membuat perusahaan ini terancam bangkrut. Nami pun dipecat, si bos tidak mau lagi melihat Nami di kantornya. Junyong tersenyum, dia berhasil menyingkirkan orang-orang terdekat Nami. Sekarang tinggal menyingkirkan satu orang, yaitu sahabatnya Nami. Nami yang kebingungan di tengah keramaian orang didekati oleh sahabatnya ini. Sahabatnya ini percaya bahwa ini bukan ulah Nami. Jadi, dia dan juga Nami pergi ke kantor polisi untuk melapor. Tapi karena urusan birokrasi yang rumit, Nami merasa malah dia yang dipersulit. Dia harus mencari bukti bertasan agar polisi bisa memproses kasus ini. Nami lalu mencoba untuk menghubungi temannya yang bekerja di perusahaan keamanan digital. Di sini, Nami belum sadar bahwa yang dihubunginya adalah Junyong. Sementara itu, ayah terbangun tapi kondisinya terikat. Junyong lalu mengirimkan pesan dari ponsel si ayah bahwa kafe hari itu tutup. Ayah mengancam akan membunuh Junyong jika dia macam-macam dengan anaknya. Junyong sedikit iri karena ayahnya tidak pernah mencarinya selama 7 tahun setelah dia kabur dari rumah. Junyong lalu menyombongkan kemampuannya. Dia bisa merusak kehidupan Nami hanya dalam waktu 3 hari bermodal HP miliknya. Kembali ke Nami yang mulai merasa aneh. Karena biasanya orang yang meretas itu ingin sebuah imbalan. Tapi kenapa kali ini terlihat peretas ini sangat ingin menghancurkan hidupnya? Nami mulai curiga mungkin pelakunya adalah orang terdekat. Tiba-tiba Junyong datang. Dia bilang temannya Nami memintanya untuk membantu Nami. Setelah diperiksa dan mendengar penjelasan dari Nami, bisa saja peretas ini menggunakan kamera dan mikrofon untuk memantau Nami. Ia juga bisa melakukan apa saja dengan HP-nya Nami. Tapi Nami sendiri bingung karena dia tidak menginstal aplikasi apapun. Junyong bilang dia akan berusaha mencari siapa peretas ini. Dia lalu memberikan HP-nya Nami kembali sambil bilang dia sudah membersihkan HP itu. Saat pergi, Junyong meminta Nami menunjukkan jalan. Di saat itulah Junyong bertanya, Nami tinggal dengan siapa? Karena kenyataannya, HP itu tidak pernah diretas. Mungkin saat Nami tertidur, ada yang memposting foto dan mengirimkan pesan itu di grup. Temannya Nami penasaran apa yang mereka berdua bicarakan. Tapi hal itu justru membuatnya dicurigai oleh Nami. Nami pun kembali dan menuduh temannya ini yang melakukan semuanya. Semua terlihat masuk akal di mana temannya ini tiba-tiba menginap di rumahnya dan HP miliknya terlihat seperti diretas. Temannya ini sangat kecewa, bisa-bisanya Nami menuduhnya menghancurkan hidupnya. Junyong yang memantau dari kejauhan merasa sangat senang karena kini rencananya berjalan lancar. Sementara di gunung kembali dilakukan penyelidikan setelah semalam ditemukan beberapa jasad. Penggalian dilakukan, total sudah ada 8 jasad yang ditemukan. Detektif Jiman yakin bahwa semua ini perbuatan anaknya, karena ia menemukan beberapa bukti saat di rumahnya Junyong. Cuma bukti-bukti itu sudah hilang. Temannya lalu bilang dia menemukan toko reparasinya Junyong. Tapi saat sampai di sana, toko itu sudah sangat berantakan. Sementara Nami sendiri masih kecewa. Dia bahkan membanting HP miliknya. Tiba-tiba dia ingat akan sesuatu. Kembali ke detektif Jiman yang menemukan 8 data pelanggan di toko itu. Yang kemungkinan besar 8 orang ini adalah jasad yang ditemukan di gunung. Detektif Jiman ingat di buku catatan itu ada 9 target yang artinya masih ada 1 orang lagi bernama Nami. Temannya ini memaksa Jiman untuk segera melapor. Tapi Jiman bersikeras. Dia ingin menangkap Junyong sendiri. Karena jika terus begini akan ada korban selanjutnya. Akan lebih baik jika informasi ini dibagikan ke media agar orang-orang berhati-hati dengan Junyong.
Mereka lalu berdebat. Tiba-tiba polisi datang bersama dengan Nami. Nami bilang dia sempat memperbaiki HP-nya di sini. Setelah ada orang yang menemukan HP-nya tidak sengaja merusaknya. Detektif Jiman jadi ingat dengan cerita ibunya Mi-kyung karena motifnya sama. Detektif Jiman bertanya, apa Nami mengenal Jun-yong? Nami lalu sadar bahwa pemilik toko reparasi itu sama dengan pria yang selalu menemuinya. Dia mencoba untuk menghubungi kantor keamanan digital, tapi mereka bilang tidak ada orang yang bernama Jun-yong bekerja di sana. Nami semakin kesal, apalagi Jun-yong sudah menghancurkan hidupnya. Nami berpikir mungkin setelah ini Jun-yong akan menjual data pribadinya di suatu situs. Rekannya Jiman mencoba untuk menjelaskan, tapi dihalangi oleh Jiman. Jadi Nami belum tahu bahwa dia akan dibunuh. Nami lalu punya ide untuk menjebak Jun-yong. Dia lalu menghubungi Jun-yong untuk memeriksa apakah ada perangkat lain yang diretas di rumahnya. Detektif Jiman dan rekannya terus mengawasi Nami. Rekannya ini takut jika ini semua gagal, Nami akan jadi korban. Cuma Detektif Jiman memastikan bahwa semua akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Jun-yong sampai. Dia menghubungi Nami. Di saat itulah Detektif Jiman mencoba untuk menyergapnya. Jun-yong seakan sadar, dia berusaha kabur tapi dihentikan. Detektif Jiman lalu menodongkan senjata, tapi saat Jun-yong berbalik, malah Detektif Jiman yang dibuat kaget. Karena Jun-yong yang ada di hadapannya bukanlah Jun-yong anaknya. Detektif Jiman bertanya-tanya siapa pria ini. Tapi di saat itu, Jun-yong bilang dia akan memviralkan hal ini karena polisi menodongkan senjatanya tanpa alasan. Jun-yong lalu pergi, merasa aneh. Nami lalu turun dan mendekati Detektif Jiman. Nami bilang bahwa Jun-yong mengganti jadwal bertemu ke minggu depan. Masalahnya, mereka tidak bisa terus mengawasi Nami. Rekannya ini juga berpikir bagaimana cara mereka tetap terhubung dengan Nami tanpa ketahuan. Nami ingat, dia punya satu HP lagi. Tiba-tiba, ketua polisi menelpon Jiman. Dia sangat marah karena selama ini, Detektif Jiman menutupi semua petunjuk yang dia temukan. Si ketua meminta Jiman untuk segera melapor. Jika tidak, dia akan mendapatkan masalah. Apalagi, dia sudah dituduh merusak TKP, yaitu tempat tinggal Jun-yong sebelumnya. Rekannya mencoba meyakinkan Jiman untuk melapor ke polisi. Dengan begitu, pelaku bisa cepat ditangkap tanpa harus ada korban lagi. Saat Nami kembali, rekannya ini bilang bahwa mereka harus kembali ke kantor polisi. Kalau bisa, untuk malam ini, Nami disuruh untuk tinggal di tempat yang aman. Nami lalu memilih untuk tinggal di rumah ayahnya. Saat akan masuk, Detektif Jiman memberikan kartu namanya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, Nami diminta segera untuk menghubunginya. Nami lalu menulis sesuatu sambil bilang dia akan terus mengirimkan pesan. Jadi, jika dia tidak mengirimkan pesan, berarti ada sesuatu yang terjadi. Nami lalu masuk. Dia tidak curiga sama sekali dengan keadaan rumah yang sepi, karena merasa mungkin ayahnya sudah tidur. Saat akan tidur, Nami dikagetkan dengan pesan dari Jun-yong yang bilang bahwa Nami mengganti HP-nya. Jun-yong lalu memberikan nomor baru dan meminta Nami untuk menghubunginya. Anehnya, ketika dihubungi, malah terdengar suara dari lantai atas. Nami panik, dia langsung berlari ke atas. Dia tidak menemukan si ayah di kamarnya. HP milik Nami lalu bergerak sendiri dan mati. Tiba-tiba, terdengar suara rekaman ayahnya. Saat coba didekati, Jun-yong pun keluar dari persembunyiannya. Sementara, rekannya Detektif Jiman mendapatkan telepon. Mobil lalu tiba-tiba berhenti. Kembali ke Nami yang terus menanyakan keberadaan si ayah. Jun-yong lalu memberikan dua pilihan, membunuhnya sekarang atau menyelamatkan ayahnya. Tapi, jika membunuhnya, Nami tidak akan tahu di mana keberadaan ayahnya. Nami pun menurut, dia akan melakukan apapun asalkan ayahnya selamat. Jun-yong lalu meminta Nami mengirimkan pesan dulu ke Detektif Jiman agar mereka tidak curiga. Kembali ke Detektif Jiman yang mendapatkan fakta mengejutkan, karena ternyata jasad yang ditemukan 1 tahun yang lalu merupakan Jun-yong anak kandungnya.
Jadi, pria yang ada di hadapan Nami adalah Junyong palsu. Atau sederhananya, dia memakai identitas Junyong. Nami bertanya, apa alasan Junyong palsu menghancurkan hidupnya? Junyong palsu ini bilang, dia tidak butuh alasan. Salah Nami sendiri, karena waktu itu teledor menjatuhkan HP-nya. Nami lalu mengambil pisau di sakunya. Junyong palsu mendekat. Dia memberikan pilihan lagi. Kabur selagi bisa, atau membunuhnya di sini. Toh jika Nami berusaha menyelamatkan ayahnya, dia juga akan jadi korban. Nami malah menantang Junyong palsu. Dia akan mengambil semua resikonya asalkan dia tahu di mana keberadaan si ayah. Junyong palsu hanya tersenyum. Dia lalu masuk ke toilet. Nami mencoba tenang dan dia mempersiapkan sebuah besi untuk menyerang Junyong palsu. Pintu toilet terbuka sedikit. Nami mencoba mengintip. Ia kaget ketika melihat ayahnya sudah terikat di bathtub dan ditodong pisau oleh Junyong palsu. Junyong palsu meminta Nami mengikat kakinya dengan lakban. Nami diminta untuk berbalik. Junyong palsu mengikat tangannya. Dia bilang harusnya Nami membunuhnya tadi. Junyong palsu lalu menghidupkan keran air. Si ayah mulai kesulitan bernafas. Nami berteriak memaki Junyong palsu dan akan membunuhnya. Junyong palsu hanya diam sambil terus menatap ke si ayah. Nami lalu pasrah. Dia meminta maaf ke Junyong palsu. Dia berjanji akan melakukan apa saja asalkan si ayah dibebaskan. Junyong palsu berpikir sejenak. Dia lalu tersenyum seakan menikmati semuanya. Dia merobek lakban dan membekap Nami. Nami lalu diceburkan ke bathtub. Perlahan kesadaran Nami mulai hilang. Di saat itulah Junyong palsu memotretnya sambil tersenyum gembira. Dirasa sudah mendapatkan foto yang pas yang bisa digunakan sebagai wallpaper. Junyong lalu keluar. Ia lalu melihat kertas yang dibuang Nami tadi, yang bertuliskan akan menelpon bukan mengirimkan pesan. Junyong palsu langsung sadar, Jiman dan rekannya sudah ada di rumah itu. Rekannya, detektif Jiman, masuk duluan. Junyong palsu mencoba menyerangnya dari belakang, tapi detektif Jiman keburu menodongkan senjatanya. Detektif Jiman yang kesal memukulnya berkali-kali. Rekannya segera ke toilet untuk menyelamatkan Nami dan juga ayahnya. Sementara detektif Jiman terus bertanya siapa sebenarnya Junyong palsu ini. Junyong palsu ini tersenyum dan bilang dia juga sudah menipu detektif Jiman. Detektif Jiman semakin kesal dan terus menghajarnya. Detektif Jiman lalu melihat koper milik Junyong palsu dan membukanya. Di sana, dia menemukan tulisan tentang Junyong yang asli. Junyong yang asli adalah target pertamanya. Setelah itu, Junyong palsu memakai identitas Junyong asli dan selalu meninggalkan jejak agar polisi mengira bahwa Junyong yang aslilah yang melakukan semua ini. Detektif Jiman lalu menodongkan pistolnya, tapi Junyong palsu bilang dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dipenjara. Nami yang melihatnya sangat muak, apalagi ketika Junyong palsu tersenyum ke arahnya. Jadi, dia mengambil pistol milik rekannya Jiman dan menembak Junyong palsu. Detektif Jiman segera mengambil pistol itu. Dia yang akan bertanggung jawab. Nami lalu mendengar suara ayahnya. Untungnya, si ayah masih bisa diselamatkan. Polisi dan ambulan lalu datang ke sana. Setelah kejadian itu, publik jadi sangat heboh. Tapi sampai sekarang masih belum jelas siapa sebenarnya Junyong palsu ini. Karena polisi akan menyelidikinya setelah Junyong palsu pulih. Jadi, Junyong palsu ini masih selamat. Setelah berita itu viral, Nami yang menjadi korban mulai mendapatkan banyak sekali dukungan dari masyarakat. Media lalu menghimbau untuk siapa saja untuk berhati-hati dengan barang pribadi mereka. Karena hal itu bisa digunakan siapa saja untuk melakukan kejahatan. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Unlock 2023. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain.